Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Seminar, dosen penguji ahli, dan dosen pembimbing, yaitu Ketua Seminar Pak Uni Paslah SPDMM, lalu Ibu Dharmalika PhD selaku dosen penguji ahli, lalu Bu Eka Dwi Utari selaku dosen pembimbing. Izinkan saya, Ayo Putut Sadewo, mahasiswa program studi pendidikan administrasi perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, untuk mempresentasikan laporan hasil praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di PT Hutama Karya Persero, tepatnya pada unit tata kelola divisi sekretaris perusahaan. TKL ini berlangsung selama 6 bulan, dari 6 Januari hingga 27 Juni 2025, dan bertujuan untuk mengintegrasikan ilmu yang telah saya pelajari di perkuliahan dengan praktik dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pengalaman pembelajaran serta tantangan yang saya hadapi selama melaksanakan PKL, dan bagaimana pengalaman ini memperkuat kesiapan saya sebagai calon tenaga profesional di bidang administrasi perkantoran. Untuk selanjutnya, kita ada pembahasan apa saja yang akan dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan ini. Yang pertama itu ada tempat pelaksanaan, lalu yang kedua adalah profil perusahaan, yang ketiga ada struktur organisasi perusahaan, yang keempat adalah bidang usaha yang digeluti oleh perusahaan, terus yang kelima yaitu adalah bidang kerja yang saya kerjakan di selama perusahaan ini, lalu teknologi perkantoran apa saja yang saya gunakan selama PKL atau magang. Dan terakhir ada kendala dan solusi. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat pelaksanaan PKL atau magang. Jadi untuk pelaksanaan PKL atau magang yang saya tekuni itu berlokasi di gedung bernama Hakatower di perusahaan PT Hutama Karya Persero. Nah, Hakatower ini beralamat di Jalan Letjen Haryono, Cawang, Jakarta Timur, dengan nomor telepon 021819378 dengan email pthk@hutamakarya.com. Lalu perusahaan ini juga memiliki situs web yang beralamat di utamakarya.com. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke profil perusahaan. Jadi perusahaan yang tempat saya magang adalah PT Hutama Karya Persero, yaitu BUMN Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur. Perusahaan ini berdiri pertama kali pada tahun 1960 setelah nasionalisasi perusahaan Belanda, yaitu Hollands Beton Majap atau disingkat HBM. Dan perusahaan ini menjadi perusahaan negara bernama Hutama Karya. Nah, sejak saat itu, Hutama Karya terlibat dalam proyek-proyek besar, seperti gedung DPR MPR RI dan monumen patung di Gantara. Nah, pada dekade 2010-an, PT Hutama Karya atau PT Hutama Karya Persero memperluas usahanya dengan mendirikan anak perusahaan di sektor properti. Lalu ada sektor aspal dan sektor baja. Nah, tonggak penting itu terjadi pada tahun 2014 saat perusahaan ditugaskan membangun jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.770 km melalui Undang-Undang Perpres nomor 100 tahun 2014 yang nanti di kemudian hari diperbarui menjadi Perpres nomor 117 tahun 2015 hingga 2024. Lebih dari 740 km telah dioperasikan. Pertama kali terus berkomitmen mendukung visi Indonesia Maju melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke visi dan misi perusahaan. Untuk visinya sendiri, Utama Karya itu bervisi untuk menjadi pengembang infrastruktur terkemuka di Indonesia. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Indonesia Most Valuable Infrastructure Developer. Dan untuk misinya sendiri, Utama Karya yang pertama yaitu menyukseskan mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera. Terus yang kedua misinya yaitu mengembangkan multi bisnis berbasis infrastruktur melalui usaha investasi jasa konstruksi dan manufaktur yang mampu memberikan nilai tambah premium pada korporasi dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terus misi yang terakhir adalah membangun kapasitas dan kapabilitas korporasi yang berkesinambungan melalui pemantapan human capital dan financial capital, serta menciptakan safety culture di lingkungan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tata nilai atau budaya atau core value yang dimiliki oleh PT Hutama Karya. Nah, sebagai bagian dari badan usaha milik negara atau BUMN, PT Hutama Karya Persero menerapkan nilai-nilai akhlak sebagai landasan budaya kerja dan pedoman perilaku seluruh insan perusahaan. Nah, nilai-nilai ini membentuk karakter organisasi yang unggul, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan serta pembangunan nasional. Nah, akhlak ini memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah amanah. Terus poin yang kedua adalah kompeten. Yang ketiga adalah harmonis. Yang keempat adalah loyal. Yang kelima adalah adaptif. Yang terakhir adalah kolaboratif. Oke, untuk amanah yaitu menjaga kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan konsisten. Terus yang kedua, kompeten itu artinya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Terus yang ketiga yaitu harmonis, artinya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Terus yang keempat ada loyal, yang artinya adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terus yang kelima ada adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Yang terakhir ada kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis antara divisi dan insan utama karya. Oke, untuk selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi PT Hutama Karya Persero dirancang secara terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung efektivitas operasional serta pengambilan keputusan strategis perusahaan.
Nah, struktur ini terdiri dari jajaran direksi, lalu ada beberapa direktorat yang langsung di bawah direksi, lalu ada unit-unit pendukung serta anak perusahaan yang memiliki peran spesifik dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Nah, untuk struktur itu sendiri terbagi atas beberapa tingkatan utama. Yang pertama, yang paling atas adalah direktur utama, yang merupakan pimpinan tertinggi yang memimpin seluruh kegiatan operasional dan strategi perusahaan. Direktur utama ini langsung menangani beberapa divisi. Yang pertama itu ada divisi pengembangan bisnis, lalu ada divisi QHSSE, terus ada divisi sekretaris perusahaan, lalu ada divisi satuan pengawasan intern. Nah, direktorat utama juga memiliki wakil direktorat utama yang kerjanya adalah mendukung direktorat utama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Lalu direktorat utama juga menaungi langsung beberapa direktorat spesialis yang ada di bawahnya, seperti direktorat keuangan, direktorat operasi 1, 2, dan 3, lalu ada direktorat manajemen risiko, dan direktorat human kapital dan legal. Dan beberapa direktorat ini juga menaungi langsung divisi-divisi di bawahnya. Dan untuk divisi saya sendiri, yaitu sekretaris perusahaan, itu langsung dinaungi oleh direktorat utama. Jadi untuk proyek-proyek yang dikerjakan sekretaris perusahaan, itu langsung diserahkan ke direktorat utama, tanpa harus melewati direktorat spesialis yang di bawah direktorat utama. Oke, untuk selanjutnya ada bidang usaha perusahaan. Nah, PT Utama Karya Persero merupakan badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di sektor pembangunan infrastruktur. Nah, perusahaan ini memiliki mandat dari pemerintah untuk menyelenggarakan usaha di bidang konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan investasi strategis lainnya yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, bidang usaha Utama Karya secara umum mencakup konstruksi jalan tol, pengelolaan jalan tol, jasa konstruksi umum, engineering, procurement, and construction atau disingkat EPC, serta manufaktur produk beton, pencetak, dan baja konstruksi. Salah satu tugas utama Utama Karya adalah mengembangkan dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera atau disingkat JTTS sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bidang kerja. Tapi sebelum saya menjelaskan pekerjaan yang saya lakukan selama magang atau PKL di Utama Karya, saya ingin menjelaskan tentang divisinya dulu. Jadi untuk divisi yang saya naungi bernama Sekretaris Perusahaan. Jadi divisi Sekretaris Perusahaan merupakan bagian penting dari struktur organisasi yang mendukung kegiatan bisnis perusahaan dengan memastikan tata kelola yang baik, terus ada bagian komunikasi korporat, dan pemenuhan regulasi. Nah, Sekretaris Perusahaan ini mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama ada tata kelola dan general affair, terus yang kedua ada komunikasi korporat atau corporate communication, lalu bagian yang ketiga adalah TJSL atau nama panjangnya itu adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, kebetulan saya itu dimasukkan ke dalam unit kerja tata kelola perusahaan, yang di mana tugasnya adalah menaungi pekerjaan-pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan PT Utama Karya. Nah, dalam praktik kerja lapangan yang dilaksanakan oleh Praktikan, kegiatan yang dilakukan juga mendukung pelaksanaan operasional administrasi yang berkontribusi pada pelancaran kerja unit-unit pendukung bisnis perusahaan. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan selama magang di PT Utama Karya Persero. Untuk bidang yang pertama yaitu adalah bidang kearsipan. Jadi Praktikan untuk tugas yang pertama, Praktikan ditugaskan untuk mengolah beberapa surat-surat inaktif yang perlu diarsipkan dari tahun 2023 hingga 2025. Nah, jenis suratnya ini beragam. Jenis surat yang Praktikan buat yang arsipkan adalah beberapanya itu tawaran surat sponsorship dari organisasi luar PT Utama Karya yang biasanya berupa ajakan untuk mensponsori acara atau event yang diselenggarakan oleh lembaga negara, BUMN, atau perusahaan swasta. Nah, surat pengelolaan dan pengasipan ini dikelola melalui Excel checkpoint yang dibagikan oleh officer yang mengelola bagian keasipan kepada Praktikan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, fitur checkpoint dalam Excel merujuk pada penggunaan Excel yang disimpan dan dibagikan melalui Microsoft Checkpoint, yaitu sebuah platform berbasis cloud yang memudahkan kolaborasi dokumen secara daring dalam satu lingkungan kerja. Jadi, officer dan Praktikan bisa mengisi secara berbarengan dan bersamaan dalam Microsoft Checkpoint itu. Nah, Praktikan bisa langsung mengisi tabel tanpa login karena akses sudah dibuka untuk siapapun yang memiliki link. Officer yang mengelola bagian kearsipan hanya berpesan untuk tidak membagikan link kepada siapapun di luar lingkungan perusahaan. Oke, untuk tugas keduanya yaitu adalah monitoring fakta integritas. Jadi fakta integritas ini adalah dokumen pernyataan komitmen yang ditandatangani oleh karyawan sebagai bentuk janji untuk menjunjung tinggi prinsip integritas, kejujuran, dan bebas dari praktik korupsi dalam pelaksanaan tugas. Nah, di lingkungan PT Utama Karya ini, seluruh karyawan itu diwajibkan untuk menandatangani dan mengunggah fakta integritas ke sistem perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP. Dan bentuk nyata komitmen perusahaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance atau disingkat GCG. Sebagai Praktikan yang ditempatkan di divisi sekretaris perusahaan, saya diberikan tugas untuk memantau dan mendata karyawan yang telah mengunggah fakta integritas ke OneDrive perusahaan. OneDrive adalah layanan penyimpanan data berbasis cloud yang disediakan oleh Microsoft.
yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, membagikan, dan menyimpan bekas dari berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Nah, dalam lingkungan kerja profesional, termasuk di PT Utama Karya, OneDrive digunakan sebagai media penyimpanan file digital yang aman dan terintegrasi dengan Microsoft seperti Word, Excel, dan PowerPoint, dan SharePoint. Nah, fitur ini sangat membantu dalam menunjang kegiatan administrasi modern. Jadi, pertama-tama perhatikan akan membuat tabelnya dulu di Excel, yang di mana data dari karyawan yang mengupload ke OneDrive perusahaan itu diberikan oleh officer yang menaungi tugas ini. Jadi datanya dikirim ke Patikan melalui aplikasi WhatsApp. Lalu Patikan akan membuatkan tabelnya di Excel. Nah, setelah semuanya datanya dimasukkan ke Excel, Patikan akan memberikan link SharePoint kepada officer yang menaungi itu. Lalu dari situlah Patikan akan mengecek satu-satu OneDrive di OneDrive perusahaan, siapa saja yang sudah mengupload fakta integritas di OneDrive-nya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bidang kerja kreatif, yaitu tugas pertama yang Patikan buat adalah membuat PPT ALAK tentang sosialisasi gratifikasi. Nah, ALAK ini merupakan akronim dari nilai-nilai dasar pelaku kerja BUMN yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di PT Utama Karya, terkhususnya di divisi saya sendiri, yaitu divisi sekretaris perusahaan, diterapkan melalui kegiatan rutin yang namanya ALAK, yang dilaksanakan setiap Jumat pukul jam 8 pagi. Yang biasanya ALAK ini adalah berisi pemaparan materi terkait etika kerja, anti korupsi, dan kepatuhan terhadap undang-undangan. Nah, salah satu materi yang disampaikan yaitu tentang sosialisasi larangan gratifikasi sebagai bagian dari implementasi sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP berdasarkan standar internasional ISO 37001 tahun 2016. Nah, perhatikan di sini disuruh membuat PPT akhlak tentang sosialisasi gratifikasi, yang dimana untuk mekanismenya sendiri, perhatikan mendapat data atau materi dari officer yang bernaungan yang menghandle tentang pembuatan PPT akhlak. Nah, data dan materi ini dikirimkan oleh officer kepada Patikan melalui aplikasi WhatsApp. Nah, dari data yang diberikan ini, Patikan mengolahnya menjadi PPT PowerPoint yang nantinya akan dipaparkan di kegiatan Alakin. Oke, untuk tugas kreatif yang kedua, Patikan disuruh membuat brief konten pelarangan gratifikasi dan tindakan fraud lainnya. Jadi, gratifikasi ini adalah pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sementara fraud adalah merupakan tindakan penipuan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seperti pemalsuan dokumen atau penggelapan aset. Di PT Utama Karya sendiri, kedua tindakan ini dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Dan ini juga bisa merusak reputasi perusahaan, merugikan negara, dan melanggar hukum juga. Nah, sebagai BUMN, Utama Karya memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi publik dan pegawainya tentang bahaya gratifikasi dan fraud melalui konten edukatif di media sosial seperti Instagram Reels dan TikTok. Nah, dalam tugas ini, saya sebagai Praktikan berperan sebagai content drafter yang menyusun naskah singkat untuk video edukatif berdurasi maksimal 1 menit. Oke, untuk selanjutnya ada bidang kerja, yaitu bidang kerja administrasi. Nah, bidang pekerjaan yang Praktikan jalani di bidang administrasi ini, salah satunya adalah membuat pedoman GCG yang baru. Nah, pedoman GCG atau Good Corporate Governance adalah prinsip dan kebijakan tata kelola perusahaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Nah, di PT Utama Karya sebagai BUMN, pedoman ini menjadi wujud kepatuhan terhadap regulasi pemerintah dan Kementerian BUMN. Pembawaan pedoman GCG penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi, meningkatkan efektivitas tata kelola, dan memperkuat komitmen terhadap transparansi serta daya saing perusahaan. Nah, selama mengerjakan tugas ini, Patikan ini terlibat langsung dalam proses pembawaan dokumen GCG, mulai dari mempelajari dokumen pendukung seperti anggaran dasar, kode etik, dan piagam komite, dan lain-lain, hingga menyusun dokumen versi baru yang sesuai dengan kebijakan terkini, serta berkoordinasi dengan tim terkait untuk validasi dan penyelarasan isi dokumen. Oke, untuk selanjutnya, Patikan melakukan tugas di bidang kesekretarisan, yaitu tugasnya adalah membuat notulen rapat paripurna PT Utama Karya tahun 2025. Nah, rapat paripurna PT Utama Karya merupakan forum resmi tingkat direksi dan manajemen puncak yang membahas isu strategis perusahaan. Nah, salah satu rapat penting berlangsung pada tanggal 22 Januari 2025 dengan fokus pada evaluasi strategi 2024 serta pencapaian rencana kerja di tahun 2025. Nah, sebagai mahasiswa magang di divisi sekretaris perusahaan, Patikan ini bertugas mendokumentasikan jalannya rapat secara daring melalui Zoom dan mencatat poin-poin penting pembahasan, serta menyusun notulen rapat dalam format terstruktur, mencakup waktu, peserta, agenda, ringkasan diskusi, dan keputusan direksi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bidang teknologi. Bidang teknologi ini kita akan membahas teknologi dan alat-alat kantor yang selama ini Praktikan gunakan untuk melakukan tugas-tugas di
PT Utama Karya. Nah, salah satu alat kantor yang sering saya gunakan dalam melaksanakan tugas magang ini yaitu adalah printer. Jadi aktivitas kantoran sering melibatkan perubahan dokumen digital ke dalam bentuk fisik. Nah, ini fungsinya adalah untuk melakukan tanda tangan basah, arsip, dan cadangan data yang biasanya menggunakan dokumen fisik ketimbang dokumen digital. Nah, oleh karena itu, mesin fotokopi ini menjadi perangkat yang sangat penting dalam melaksanakan tugas-tugas di PT Utama Karya. Nah, dan ini juga penting dokumen fisik agar informasi dapat diakses dalam berbagai format oleh pihak terkait. Oke, untuk bagian selanjutnya kita masuk ke bagian kendala dan solusi. Yang pertama ada kendala dulu. Jadi kendala yang pertama yang pastikan alami selama magang PKL di PT Utama Karya, yaitu terkadang WiFi di kantor tidak berfungsi. Jadi selama masa PKL, pastikan mengalami kendala teknis akibat gangguan jaringan WiFi kantor yang berdampak pada kelancaran tugas harian. Nah, akses internet yang tidak stabil menghambat proses pengunduhan dan pengunggahan dokumen. Lalu juga menghambat pengisian data di sistem cloud seperti SharePoint, serta koneksi ke printer di kabel. Nah, gangguan ini juga menyulitkan komunikasi daring dengan staf lain, terutama yang berada di lokasi berbeda, sehingga mengurangi efektivitas kerja dan memperlambat penyelesaian tugas. Nah, selain itu, untuk kendala yang kedua, pastikan menghadapi tantangan terkait jobdesk yang tidak sepenuhnya sesuai dengan latar belakang akademik di bidang administrasi perkantoran. Nah, pastikan ditugaskan menyusun konten untuk media sosial perusahaan yang lebih relevan dengan ilmu komunikasi dan konten kreatif. Nah, kurangnya pengalaman di bidang tersebut menyebabkan kesulitan dalam menyusun narasi yang sesuai dan menurunkan rasa percaya diri. Ketidaksesuaian ini menghambat pencapaian tujuan utama PKL dalam memperkuat kompetensi administrasi sesuai bidang studi. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian solusi dari permasalahan. Kita ke solusi dari permasalahan yang pertama dulu, yaitu WiFi yang sering bermasalah di kantor. Nah, selama menjalani PKL di lingkungan kerja, pastikan menghadapi kendala teknis berupa gangguan jaringan WiFi kantor yang menghambat akses ke SharePoint, email, dan printer. Nah, untuk mengatasi hal ini, praktikan secara mandiri menggunakan hotspot data seluler pribadi sebagai alternatif koneksi. Solusi ini memungkinkan tetap terhubung ke internet, menyelesaikan input data, mencetak dokumen, dan berkomunikasi daring tanpa hambatan. Inisiatif ini mencerminkan kemandirian dan respon atletif yang merupakan indikator penting dalam kompetensi kerja profesional. Terus untuk solusi dari masalah yang kedua, yaitu job desk yang tidak sesuai bidang praktikan, solusinya adalah uh, yaitu melakukan riset mandiri di internet. Nah, meski tidak memiliki latar belakang komunikasi, pastikan melakukan riset mandiri melalui Google dan ChatGPT untuk memahami strategi penulisan konten yang efektif. Nah, hasil riset ini membantu pastikan menyusun narasi yang sesuai dengan gaya media sosial, menambah keterampilan baru, serta menunjukkan kemampuan adaptasi lintas bidang yang penting dalam dunia kerja. Oke, untuk selanjutnya ada bagian kesimpulan. Ini selama 6 bulan PKL di unit kerja tata kelola, divisi sekretaris perusahaan, PT Utama Karya Persero, pastikan memperoleh pengalaman berharga dalam administrasi dan tata kelola perusahaan, termasuk pengelolaan arsip, penyusunan dokumen GCG, serta pembuatan konten sosialisasi nilai alat BUMN. Meskipun sering menghadapi kendala teknis dan penugasan lintas bidang studi, pastikan mampu beradaptasi dan mengembangkan keterampilan baru di bidang komunikasi visual dan media digital. Nah, pengalaman ini memperkuat kompetensi administratif, meningkatkan kreativitas, serta membentuk etos kerja yang adaptif dan siap menghadapi tantangan dunia kerja profesional. Nah, sekian penjelasan materi PKL, laporan tentang PKL atau magang dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.